Selamat pagi pemirsa. Warga Jakarta akhirnya mengetahui siapa yang akan menjadi pemimpin baru Jakarta setelah pasangan Pramono Anung dan Rano Karno alias Dul telah resmi menjadi pemenang Pilkada Jakarta 2024. Perolehan suara yang diraih Pram Rano membuat syarat Pilkada Jakarta digelar dalam satu putaran menjadi terpenuhi. Meski masih menunggu apakah terjadi perselisihan hasil Pilkada atau tidak. Terlepas dari hal itu, Pilkada Jakarta kiranya bisa menjadi contoh baik dalam praktik demokrasi, mengingat Pilkada Jakarta adalah barometer demokrasi di Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 9 Desember 2024 dengan tema Teladan Demokrasi dari Jakarta bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Akhirnya ada kepastian di Jakarta ya? Ya, betul. Walaupun memang mungkin akan ada sengketa. Ya, pasti itu adalah hak konstitusional. Siapa yang kalah, dia punya jalan, masih punya jalan untuk menggugat yang menang. Menggugat pelaksanaan pilkada. Baik. Perkara nanti dikabulkan atau tidak, ya Perkara lain. itu perkara lain, itu soal lain. Kita akan bicara soal teladan demokrasi di Jakarta, tapi sebelumnya pemirsa dan Mas Kohar, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Itu pemirsa, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda. Berita ini mengatakan begini, menyepelekan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, mencederai integritas. Tapi menariknya Mas Kohar, dari sekian tahun, puluh tahun ada LHKPN, yang saya dapat dari KPK, itu selalu rendah begitu ya, bagaimana kesadaran menyerahkan LHKPN yang akurat juga. Bagaimana nih Mas Kohar? Iya, hari ini adalah hari anti korupsi ya, diperingati hari ini ya, anti korupsi sedunia. Masih diperingati di Indonesia juga? Betul, di Indonesia juga. Dan nanti beberapa menit yang akan datang akan ada peringatan di KPK. Saya kira sudah nggak diperingati lagi di Indonesia. Tetap. Karena perang terhadap korupsi tidak pernah mati. Meskipun perangnya kadang-kadang dikritik oleh berbagai kalangan sebagai perang-perangan. Nah, salah satu bentuk memerangi korupsi, mencegah terjadinya korupsi itu adalah melaporkan harta kekayaan sebelum menjabat negara-negara. Sebelum menjabat ya? Baik sebelum menjabat maupun beberapa waktu secepatnya setelah menjabat. Supaya ketahuan tuh, supaya ketahuan ya. Betul. Nah, sekarang yang terjadi dari 124 jabatan, apakah itu menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga yang setara dengan menteri, utusan khusus, itu masih ada 50 orang dari 124 yang belum melaporkan. Artinya kan masih sepertiga lebih itu. Lebih dari 30%. Hampir separuh loh. Artinya LHKPN ini masih bagi sebagian orang masih dianggap sebagai hal yang sepele. Padahal ini hal yang utama, hal yang penting. Termasuk yang belum melaporkan harta kekayaannya kan Raffi Ahmad ya, utusan khusus presiden bidang generasi muda dan seni budaya. Belum ya? Nah itu mungkin sibuk. Timnya sedang berkonsultasi dengan KPK, tetapi sampai kemarin belum ada laporan yang masuk tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, hal-hal semacam ini akan menjadi tidak baik bagi proses pemberantasan korupsi, apalagi Presiden Prabowo sudah menyatakan akan memberantas korupsi dan akan mengejar para koruptor sampai di Antartika. Itu artinya kan sebuah tekad yang sangat serius. Nah, kalau tekad yang sangat serius ini tidak dimulai dari teladan yang juga sangat serius, maka publik akan mempertanyakan sejauh mana sebetulnya keseriusan dari tekad itu. Beneran nggak sih? Ya, makanya. Makanya kan harus ada teladan. Nah, salah satu bentuk teladan ya tidak menyepelekan LHKPN, segera laporkan. Ini baru lapornya ya? Iya. Belum bicara akurasi, karena informasi dari KPK sering LHKPN datang tepat waktu, tidak terlambat, tapi nggak akurat juga. Iya, makanya kan perlu ada tim pendampingan. KPK harus menjelaskan secara rinci item-item apa yang harus dilaporkan dan jangan ada harta yang disembunyikan. Itu adalah demi transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Baik, kita tunggu untuk para pejabat negara, khususnya level menteri dan setingkatnya, 50 orang segera sampaikan LHKPN.
Kalau mau rakyat juga jujur, ya segeralah memenuhi LHKPN Anda. Terima kasih. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, di halaman 1, Mas Kohar. Ya. Ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Pilkada Jakarta layak dicontoh. Yang layak dicontoh ini apanya nih, Mas Kohar? Ya, penyelenggaraannya setidaknya ada 4 item hal yang layak contoh. Yang pertama, para penyelenggaranya mampu melaksanakan pilkada secara cukup fair, cukup fair dan cukup terbuka, cukup adil dan cukup transparan. Setidaknya 2 itu. Lalu ketiga, bisa ditandai juga dengan tidak adanya konflik yang berarti. Tidak adanya konflik yang berarti, berbeda dengan tensi yang terjadi sebelumnya atau di pilkada, di beberapa pilkada yang lain. Lalu yang keempat adalah ya tidak adanya pelanggaran atas netralitas atau hampir tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap netralitas, baik dari aparat maupun dari penyelenggara pemilu. Ini artinya keempat item ini itu betul-betul bisa dijaga, diawasi. Dan yang kelima juga tentu saja publik itu juga ikut mengawasi. Tidak termakan oleh iming-iming apakah itu sembako, apakah iming-iming itu uang dan seterusnya, tidak terjadi, sehingga proses maupun pelaksanaan hingga akhirnya pilkada berlangsung itu berlangsung sangat demokratis, berlangsung sangat transparan, dan ini dinilai oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), itu bahwa pilkada Jakarta ini patut untuk dijadikan sebagai semacam contoh atau barometer bagi proses-proses election yang ada di Indonesia. Kalau ada yang menolak tanda tangan, lalu ada yang mengatakan ini kurang legitimate karena partisipasi pemilihnya relatif rendah, itu bagaimana, Mas Kor? Ya, itu sah-sah saja karena ada hak dari mereka untuk tidak tanda tangan. Mau walk out, mau tidak tanda tangan, tetap saja. Tidak membatalkan hasil. Tidak membatalkan hasil. Karena proses untuk menolak hasil ini kan ada jalannya sendiri. Di MK? Yaitu di Mahkamah Konstitusi. Kalau disampaikan? Ya, jalankan itu. Dan itu juga membutuhkan pembuktian. Baik. Kita bicara soal layak dicontoh ini mengantarkan kita ke editorial pemirsa dan Mas Kohar yang pada hari ini diberi judul Teladan Demokrasi dari Jakarta. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian demokrasi ini bisa kita teladani dari Jakarta seperti yang tadi sudah Mas Kohar katakan? Ya, karena tadi saya katakan ada 5 item, 5 hal yang menjadi tolok ukur bagaimana sebuah proses election, proses pemilihan, apakah itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah dilangsungkan. Barometer dari demokratisasi itu akan terlihat pada satu, penyelenggaranya. Apakah penyelenggaranya bisa fair, bisa adil, bisa transparan dan akuntabel menjalankan semua proses-proses pilkada. Lalu yang kedua juga dari para paslonnya. Apakah paslonnya juga mampu menjalankan semua proses pilkada ini dengan cara yang fair, dengan cara yang elegan pula. Yaitu apa? Menjalankan pertarungan gagasan, bukan pertarungan berdasarkan sara, bukan berdasarkan identitas, bukan berdasarkan hal-hal lain yang jauh dari substansi pokok dari menjajakan ide-ide atau gagasan itu. Nah, itu setidaknya. Lalu yang ketiga, ya tidak ditemukannya politik uang yang masif gitu ya. Kalaupun hal-hal yang kecil mungkin ada, tetapi sejauh ini kan tidak ada laporan yang menyatakan itu. Tidak ada bansos? Tidak ada bansos. Ada upaya untuk menjalankan bantuan sembako, tetapi kan akhirnya batal, tidak dilaksanakan. Entah karena takut itu dianggap sebagai pelanggaran, atau ternyata antusiasme publik juga tidak terlalu besar untuk menghadiri acara tersebut. Tapi ada yang mengatakan begini, Mas Kohar, kalau memang benar-benar ini adalah demokrasi yang dewasa, sebenarnya kan sebelum kontestasi pilkada atau pemilu yang lain, semua paslon sudah menandatangani fakta integritas, lalu juga siap menang, siap kalah. Tapi kenapa kemudian dalam kondisi sekarang tidak itu yang segera terjadi ketika ada yang dinyatakan menang, tapi kemudian tidak ada yang langsung mengatakan saya kalah dan saya memberi selamat. Tapi apakah itu juga menjadi catatan bagi demokrasi di Jakarta? Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 9 Desember 2024, Teladan Demokrasi dari Jakarta.
teladan demokrasi dari Jakarta. Setelah tahapan pilkada dibuka dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada akhir Agustus lalu, akhirnya warga Jakarta mengetahui siapa yang akan menjadi pemimpin baru mereka. Pramono Anung Rano Dul Karno telah resmi keluar sebagai pemenangnya. Kepastian itu datang setelah KPU Jakarta menggelar rapat pleno penetapan hasil pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 kemarin. Presentase kemenangan 50,07% suara yang diraih Pram Dul membuat syarat Pilkada Jakarta digelar dalam satu putaran menjadi terpenuhi. Meskipun penetapan soal satu putaran itu masih menunggu apakah terjadi perselisihan hasil pilkada atau tidak. Pasangan calon nomor urut 3 itu meraih sebanyak 2.183.239 suara. Disusul pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Rido dengan 1.718.160 suara. Dan terakhir ialah calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Wardana meraih 459.230 suara. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kemenangan tersebut. Meningkatnya masyarakat yang tidak memakai hak suara mereka alias golput di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 3.489.614 orang atau setara dengan 42,48%. Tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi alias PR besar bagi KPUD. Namun, di luar itu, Pilkada Jakarta kiranya bisa dicontoh baik praktik demokrasi. Di Pilkada Jakarta, penyelenggara pilkada, para pemilih, juga aparat sipil negara bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara taat azas dan baik. Dari sisi strategi kampanye, Pram Dul juga layak diapresiasi karena mampu menggunakan ruang dan waktu yang terbilang cukup pendek. Padahal, keduanya turun ke gelanggang pilkada dengan elektabilitas teramat rendah, kontras dengan Ridwan Kamil Suswono. Publik juga gembira karena ketiga pasangan calon tidak menggunakan kampanye hitam dan berbau sara demi menjadi pemenang. Polarisasi di masyarakat yang sempat terjadi 7 tahun silam bahkan sampai menyisakan residu tidak terulang di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu memang sudah sepatutnya terjadi mengingat Pilkada Jakarta adalah barometer demokrasi. Praktek-praktek yang mencederai demokrasi seperti politik uang, bagi-bagi sembako, dan ketidaknetralan aparat bisa dicegah bahkan dinihilkan. Penyelenggaraan pemilu baik KPU maupun Bawaslu Jakarta juga telah menjalankan tugas secara transparan dan penuh tanggung jawab. Para pemilih juga nyaris tidak terpengaruh oleh rupa-rupa iming-iming uang maupun sembako. Inilah teladan dan praktik terbaik dari demokrasi di pilkada kali ini. Kita juga mesti menghormati kabar akan adanya gugatan yang diajukan pasangan calon Ridwan Suswono ke Mahkamah Konstitusi. Biar bagaimanapun, adalah hak setiap pasangan calon untuk menempuh jalan konstitusi ketika tidak puas dengan hasil rekapitulasi. Proses ini dijamin oleh undang-undang dan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk menjaga transparansi hasil pilkada. Dengan menempuh jalur hukum, pasangan calon nomor urut 1 itu menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Namun demikian, kita juga harus mengingatkan bahwa beban pembuktian ada di pihak penggugat. Ridwan Suswono beserta tim harus bisa menghadirkan bukti yang kuat tentang adanya dugaan kecurangan. Jika tidak, semua energi hanya terbuang percuma. Mubazir, sia-sia belaka. Sia-sia karena sebenarnya ada banyak pekerjaan besar agar bangsa ini segera melangkah ke fase berikutnya. Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Pengesahan undang-undang tersebut sekaligus menjadi landasan baru bagi Jakarta pasca tidak lagi menyandang status sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI. Mengarahkan energi ke arah ini juga tidak kalah pentingnya sehingga upaya menggugat ke MK betul-betul harus dipikirkan masak-masak bukan karena emosi semata.
Jakarta membutuhkan stabilitas dalam menapaki fase transformasi di bawah kerangka hukum dengan status Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Stabilitas ini tidak membutuhkan waktu lama, manakala pihak yang kalah berani mengucapkan selamat kepada pemenang, dan pemenang bisa segera merangkul yang kalah untuk kemudian sama-sama membenahi Jakarta. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau coba bertanya. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta, Wahyu Dinata. Mas Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo, Pak Kohar. Ya, Mas Wahyu, pertama-tama selamat karena sudah akhirnya bisa menetapkan pemenang dari Pilkada Jakarta. Tapi ada beberapa pertanyaan, Mas Wahyu. Yang pertama, bagaimana dengan paslon yang tidak mau tanda tangan, itu mengubah hasil penetapan ini atau seperti apa, Mas Wahyu? Saya rasa tidak ya Mas ya, karena memang di PKPU menandatangani itu kan hak pasangan calon ya, saksi pasangan calon. Jadi kalau mereka tidak tanda tangan, hasil pemilu tetap legitimate ya, tinggal nanti upaya hukum apa yang nanti akan dilakukan pasangan calon ya. Ya biasanya ke Mahkamah Konstitusi ya, sengketa pemilihan biasanya. Itu kalau timeline-nya itu berapa lama ya biasanya Pak Wahyu? Karena itu kan kemarin sudah ditetapkan pemenangnya. Kalau waktu untuk misalnya mengajukan gugatan itu berapa lama? Kalau di tahapan di PKPU 18 tahun 2024 itu kan mereka diberi kesempatan 3 hari ya untuk mereka mengajukan gugatan ke mahkamah ya. Kalau kita hitung kemarin kita tetapkan 3 hari kerjanya kan berarti sekarang sudah mulai nih tanggal 9, 10, 11. Kami sih berharap sampai tanggal 11 tidak ada gugatan dan mahkamah nanti mengeluarkan buku registrasi perkara ya. Nah, setelah mahkamah mengumumkan buku registrasi perkara tidak ada gugatan, ya 3 hari kemudian kita akan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, kira-kira gitu Mas. Jadi kalau memang tidak ada gugatan, 9, 10, 11, 12, 3, tanggal 14 bisa diumumkan atau ditetapkan gubernur Jakarta yang baru, begitu ya Mas Wahyu? Iya, setelah mahkamah misalnya mengumumkan ya, jadi kita kan waktu mereka untuk mendaftarkan kan 3 hari. Nanti kalau mahkamah mengumumkan tidak ada gugatan, 3 hari kemudian baru kita paling lambat. Kalau bisa mahkamah besok mengumumkan, besok kita langsung tetapkan, kira-kira kayak gitu, paling lambat. Ya. Kalau seandainya ada gugatan ke MK, artinya warga Jakarta harus menunggu berapa lama lagi sampai ada kepastian siapa gubernurnya, Mas Wahyu? Di MK itu seingat saya ya ada beberapa tahapan ya. Setelah BRPK mereka nanti akan dismisal ya, sidang dismisal misalnya. Kalau memang ada sidang dismisal ya otomatis pasca sidang dismisal tersebut. Kalau tidak ya pasca MK membacakan putusan dan putusannya apa kita jalanin dulu putusannya, baru kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah nanti ada yang mereka tuntut kan PSU ya. Ya kita lihat aja nanti pemungutan suara ulang itu. Jadi kita minta masyarakat Jakarta masih menunggu lagi ya sampai proses ini berjalan. Dan ini mungkin sejarah di Jakarta ya. Biasanya 3 kali pilkada itu Jakarta landai, tidak ada gugatan, semua pihak bisa menerima ya. Mungkin pada periode ini yang agak dinamis yang kira-kira kayak gitu. Ada satu yang menjadi pertanyaan juga Mas Wahyu, karena datanya memperlihatkan di Pilkada Jakarta 27 November yang lalu itu yang tidak menggunakan hak suaranya ada 3 juta lebih orang ya, sekitar 42%. KPU Jakarta akan melakukan apa terkait hal ini? Apakah misalnya mau melakukan penelitian atau sosialisasi atau ya itu tugas yang berikutnya? Bagaimana Mas Wahyu?
Ya, saya rasa nanti ketika proses ini selesai, kami akan pasti akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi dan pasti akan mengajak banyak pihak untuk urung rembuk ya, kira-kira apa faktornya, apa kendalanya ya. Kenapa Oke. partisipasi rendah? Apa Ya. karena memang sekarang pilkada pertama di Indonesia secara serentak misalnya, saya juga belum bisa menyimpulkan itu. Tapi yang pasti pilkada-pilkada sebelumnya, misalnya pilkada 2007 misalnya, partisipasi Yeah. memang di Jakarta tidak terlalu bagus kalau dibandingkan daerah lain ya. Misalnya cuman 65%, pilkada Oke. 2012 juga sekitar Yeah. 65%-an, pilkada 2017 itu agak tinggi Yeah. memang, karena memang intensitasnya tinggi ya waktu zaman Yeah. Pak Ahok dengan Pak Anies misalnya, itu Betul. sampai 78%. Nah Yeah. sekarang memang turun drastis ya, menurut catatan kami ya sekitar 58%. Jadi kira-kira gitu Mas. Secara umum, ini pertanyaan terakhir saya, Mas Wahyu, secara umum, kalau Anda dan teman-teman di KPU Jakarta melihat seperti apa pelaksanaan Pilkada Jakarta yang lalu, apakah memang sudah memenuhi harapan dari KPU atau seperti apa? Ya, kami sebenarnya dari perspektif penyelenggara ya, menilai bahwa sebenarnya pilkada kemarin itu relatif lancar ya, tidak ada masalah dan publik juga mengapresiasi ya di beberapa hal Ya. lancar. Ya, yang permasalahan baru muncul ketika hasil sudah ada bocoran ya melalui quick count Oke. atau rekap tingkat kecamatan. Nah ini yang mungkin kita antisipasi memang ketidakpuasan ya dari pasangan calon misalnya, ya kami persilahkan untuk melakukan upaya apapun untuk bisa memastikan mereka inilah ya puas Baik. terhadap pelayanan kita lah gitu. Secara umum berarti pelaksanaan Pilkada Jakarta memang berjalan dengan aman, dengan baik. Ya, ada beberapa catatan yang harus dikerjakan. Begitu ya, Mas Wahyu ya? Ya, yang pasti kan isu masalah hasil, terus kecurangan KPU mengenai nanti mengurangi angka, menambahkan angka dan segala macam itu kan tidak terbukti di lapangan ya. Rekap kami konsisten dari level TPS sampai dengan level provinsi gitu loh. Baik, sekali lagi selamat untuk kerja keras yang sudah dilakukan oleh Mas Wahyu dan teman-teman di KPU Jakarta. Semoga kemudian kita bisa segera jelas melihat hasil definitif siapa Gubernur DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Wahyu. Mas Kohar, bagaimana dengan hasil yang masih harus menunggu kalau ada gugatan ke MK? Ya, itu sebuah proses yang tadi saya katakan harus dihormati. Siapapun ya kita itu harus dihormati. Tetapi kan persoalannya kita menghadapi banyak tantangan ke depan. Jakarta yang sudah bukan lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Sudah tidak ya? Sudah tidak. Dengan ditandatangannya Undang-Undang Nomor 151 oleh Presiden Prabowo, maka ada perubahan nomenklatur kan, jabatan yang ada di Jakarta, sehingga Jakarta menjadi daerah khusus ya, Jakarta. khusus Jakarta, DKJ. Ibu kotanya hilang? Ibu kotanya hilang, karena ibu kota kita berpindah ke ibu kota Nusantara di IKN. Itu adalah tantangan. Bagaimana transformasi itu bisa berlangsung secara mulus, bagaimana menjadikan Jakarta sebagai daerah ekonomi, daerah bisnis, daerah khusus yang tetap akan bisa menjadi magnet, tetapi dia bisa menjadi penyangga bagi daerah-daerah sekitar. Lalu bagaimana menata kota ini menjadi lebih bagus. Nah, hal-hal semacam itu akan sangat bagus, akan sangat hebat apabila pihak yang kalah bisa menerima. Karena kalaupun toh ada hal-hal yang dikatakan sebagai bentuk katakanlah berbeda dengan aturan, itu sifatnya minor saja. Tidak signifikan? Tidak signifikan, karena di beberapa titik. Misalnya ada tudingan penyelenggara pemilu tidak serius untuk menyebarkan form C6. Form panggilan itu ya? Form undangan. Undangan untuk memilih itu ya, yang ke rumah-rumah itu ya? Betul, tetapi kalau kita lihat dari berbagai aksi yang sudah dilakukan, proses-proses itu sudah berlangsung dengan cara-cara yang benar. Berbagai sosialisasi juga sudah dilakukan dengan sangat gencar, baik melalui media massa, melalui media-media sosial, maupun
berbagai instrumen-instrumen lain melalui aparatur di Jakarta dari kelurahan, RW, RT itu sudah dilakukan. Tetapi memang kan kita tidak bisa memaksa orang untuk datang ke bilik suara gitu, ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak mereka, karena namanya hak. Itu tidak boleh dilakukan pemaksaan. Tidak dipaksakan ya. Tapi bukan berarti hasil dari pilkada ini tidak sah, tetap sah, dia tetap legitimate. Kepesertaan pemilih di Amerika Serikat saja sangat rendah, juga sangat rendah kan, ketika pilpres dan seterusnya. Tapi presiden tetap ada. Presiden tetap legitimate, bukan berarti presiden tidak legitimate. Hal yang sama terjadi pada berbagai macam proses election yang ada di Indonesia, apakah itu pemilu legislatif yang kepesertaannya juga rendah, atau pilpres yang biasanya lebih tinggi. Nah, pilkada DKI, pilkada Jakarta, itu kan dari waktu ke waktu kan memang kepesertaannya juga tidak pernah mencapai 70%, kecuali 7 tahun yang lalu di 2017 karena ada intensitas yang tinggi antara antara 3 kandidat ya, sehingga mereka yang datang untuk mengegolkan, mencoblos pilihan mereka, kandidat pilihan mereka sangat besar, antusiasme terjadi, ada faktor emosional yang kuat, ada dorongan yang sangat kuat. Nah, sementara kali ini ada banyak faktor yang membuat pilkada di Jakarta itu tidak seantusias 7 tahun yang lalu. Ya, karena mungkin ada faktor, ada calon yang akhirnya tidak jadi karena dia tidak dicalonkan oleh partai politik. Kemudian padahal mereka berdasarkan survei termasuk yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Tertinggi malahan. Nah, lalu ada beberapa hal yang lain, mungkin kerapatan atau durasi antara pilpres, pileg dengan pilkada yang sangat berdekatan. Itu ternyata juga membuat orang mungkin jenuh dengan situasi yang ada. Mereka melihat ya hidup begini-begini saja dan seterusnya. Ya sudah, di rumah saja atau bekerja saja. Meskipun sudah ditetapkan sebagai hari libur, ya mereka memilih untuk bekerja, untuk mendapatkan uang sehingga hidup terus bisa berjalan. Atau katanya ada yang mengatakan mungkin ya Mas Kohar, mungkin karena pilpres, pileg dan pilkadanya di tahun yang sama, bulannya saja yang berbeda. Di pilkada yang giliran terakhir penyelenggaraannya, logistiknya sudah habis. Ya, itu. Jadi akhirnya pemilih itu yang sangat pragmatis melihat, saya tidak dapat logistik, tidak usah datang lah. Ya, itu salah satu sebab mungkin. Tetapi itu bagus juga bagi proses penyehatan bagi demokrasi. Biar demokrasi itu dihadapkan pada kenyataan bahwa sesungguhnya politik uang itu ketika pada titik tertentu ya ada batasnya. Ketika uang sudah habis ya tidak mungkin bisa membeli suara dengan hal-hal seperti itu. Maka ketika misalnya kita melihat pilkada di Jakarta, uang tidak terlihat berhamburan, kemudian bagi-bagi bantuan, bagi-bagi sembako juga tidak terjadi di Jakarta, maka hal positif yang bisa lihat dari pilkada Jakarta adalah ketika publik akhirnya menggunakan apa untuk memilih. Ketika instrumen uang, ketika instrumen barang itu tidak dibagikan kepada mereka, tidak diberikan kepada mereka, maka apa yang digunakan masyarakat Jakarta untuk memilih? Ya akhirnya adalah kecerdasan, akal sehat yang dipakai untuk menentukan siapa yang memilih, yang mereka pilih. Yang dilihat adalah program-programnya ini masuk akal apa enggak nih, bisa terjadi apa enggak. Ketika setelah debat kan ada perubahan signifikan. Artinya beberapa masyarakat, calon pemilih itu memperhatikan, kampanye diperhatikan, di media sosial kan juga terjadi perbincangan antara program-program yang realistis, program-program yang membumi, dan program-program yang hanya menjual, katakanlah publik melihatnya ini terlalu tinggi, terlalu merhayal. Mimpi itu boleh, memang harus tinggi, tetapi harus tetap ada pijakannya di dalam di bumi. Kan ada yang khawatir, Mas Kohar, kalau misalnya beneran ada gugatan, karena walaupun skopnya bukan pilkada, tapi waktu itu pilpres, kita masih ingat gugatan itu
tidak berjalan dengan selalu aman-aman saja. Kita lihat tayangan di televisi, Ya. ada keributan yang terjadi, ada pengerahan orang ke jalan. Nah itu yang agak khawatir. Tapi seperti apa itu kita akan harus jeda dahulu, Mas Koar, dan bisa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita juga akan mendengarkan Mas Koar pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan editorial pagi ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Koar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik? Silakan Pak pendapat Anda Pak. Baik, ada teladan demokrasi dari Jakarta pasca Pilkada DKI ya. Ya. Saya mengapresiasi ya sikap atau katakan pelaksana pemilu yaitu KPU bagi melaksanakan dengan tegas pelaksanaan pilkada di DKI, sehingga kemarin sudah berhasil memutuskan bahwa pilkada dimenangkan oleh nomor 3 dengan 50,07%. Itu sudah menjadi keputusan KPU. Soal nanti ada pasangan calon yang menggugat ke MK, itu haknya. Tetapi ada juga mereka yang tidak ikut tanda tangan hasilnya juga tidak mengurangi atau legitimasi daripada hasil pilkada itu sendiri. Walaupun kita sudah tahu sebelum pilkada itu ada yang namanya deklarasi siap menang siap kalah. Nah di sini diperlukan kepiawaian atau kenegarawanan dengan jaraknya yang begitu jauh angkanya, karena di MK itu memutuskan hasil. Tetapi kalau itu dicari-cari lagi ya itu hak mereka. Yang takutnya ketika di MK malah justru yang menggugat banyak yang kecurangan, itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, saya juga salut kepada warga DKI yang sudah menunjukkan keberaniannya, keteguhannya untuk memilih pasangan calon sesuai hati nurani. Karena kita tahu di DKI ini cukup panas ya. Ada orang dari Solo ikut-ikutan datang ke Jakarta untuk meminta dukungannya kepada salah satu pasangan calon. Bahkan ada salah seorang menteri, yaitu Perumahan Rakyat, dengan gagah berani dan ada terkesan takabur bahwa akan menang yang didukungnya, ternyata tidak. Nah ini menunjukkan bahwa rakyat Jakarta atau rakyat Indonesia itu sudah pada pintar. Mereka tidak mau lagi diatur-atur, mereka tidak mau lagi digiring-giring untuk mendukung pasangan daripada calon tertentu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman untuk pendapat Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, ini ridho yang tidak ridho ya. Hal-hal yang dipermasalahkan seperti TSM tidak terlihat sesungguhnya. Saya sendiri melihat damai-damai saja, tidak ada bansos, tidak ada lain-lain. Perihal partisipasi rendah kan sudah dijawab oleh KPU. Itu ada orangnya yang sudah meninggal, ada yang pindah, ada yang tidak dapat dihubungi masalah C6 tersebut. Jadi seperti mengada-ngada saja.
Saya yakin ya, Pak Prabowo itu yang pidatonya menggebu-gebu soal Indonesia aman damai, saya kira dia juga akan memandukan nanti, sudahlah ngalah saja, siaplah kita kalah, katakan saja selamat kepada pemenang. Pasti saya yakin dia akan begitu. Sudahlah, ridokan saja, siap kalah. Jaga nama baik Ridho dengan meridokan kemenangan Trump, no. Biarlah Jakarta jadi contoh demokrasi yang baik. Jangan ada gara-gara yang membuat Jakarta jadi ramai, bela sana, bela sini, jadi chaos. Saya mau nih penduduk Jakarta jangan terpengaruh. Sudahlah, damai-damailah di Jakarta sana. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat, tetangganya Jakarta. Kita akan beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Bagan Api-Api, Kepulauan Riau, Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ini Selamat baru pagi. terasa sedikit pemilihan pilkada ini di Jakarta. Agak demokrasi sedikit ya kita lihat. Bahwa rakyat masyarakat Jakarta ini oke, bahwa memilih yang benar. Mereka ini adalah betul-betul melihat misi dan visinya rakyat masyarakat Jakarta ini. Namun dari itu kita sebagai mencontoh dari Jakarta sampai ke tingkat bawah. Dan dari hatilah KPU ini sungguh-sungguh betul-betul ya transparan, harus demikian. Ini contoh, jangan mundur. Bahwa ini saya pertama mengucapkan selamat kepada yang terpilih, yaitu Rano dengan Bung siapa itu? Pramono. Karena mereka menang dengan secara murni, biarpun dikeroyok dia sangat menang. Itu juara. Itu ada juara segala juara itu namanya. Rakyat masyarakat Jakarta ini betul-betul saya salut, angkat tangan. Bahwa mendengarkan misi dan visi. Ini sebagai contoh demokrasi. Tapi kita tidak pernah putus-putusnya untuk mengingatkan kepada elit-elit politik dan para petugas di KPU ini harus dibenahi demi benahi untuk yang akan datang. Ini yang perlu kita ingatkan. Hati-hati bahwa demokrasi kita ini harus betul-betul secara jujur dan transparan. Ini yang kita minta. Jadi kalau nanti adanya itu silakan, Pak. Sebentar. Bahwa kita harus transparan, misi dan visinya yang penting dalam pemilihan apapun bentuknya itu, presiden maupun dari pemilihan bupati dan gubernur, semuanya itu harus misi, visi dan visinya yang jelas itu. Rakyat Indonesia tidak akan dibohong-bohongi, biarpun misi dan visinya agak melenceng, tetapi ini masih ada yang disuguhkan secara baik oleh bangsa kita ini. Baik, terima kasih Pak Sugeng dari Bagan Api-Api Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Para pemirsa memotret dengan jelas terkait dengan satu yang diapresiasi tadi terutama oleh Pak Tasrik dan Pak Ondo, ketegasan dari KPU Jakarta. Bagaimana Mas? Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Jakarta ini sangat fair, sangat adil, sangat transparan. Begitu selesai pemilihan, mereka langsung mengupload mengupload di Sirekap, di website tanpa ada gangguan apapun. Form C1 dipindai, kemudian bisa dilihat, dan publik seketika itu dalam satu hari, malam hari itu langsung tahu siapa yang sebetulnya meraih suara terbanyak dan ini berapa, persentasenya berapa, cukupkah bisa satu putaran atau tidak. Nah, semuanya bisa diketahui secara transparan dan ada akuntabilitasnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka setelah itu yang terjadi, publik pun bisa mengawal. Itulah yang terjadi mengapa demokrasi di Jakarta itu kita katakan sebagai contoh baik, best practices. Pertanyaannya Mas Kohar, bagaimana kita sampai ketemu gubernur definitif supaya kemudian kita bisa kawal hasilnya? Ini kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, sampai sejauh ini kita melihat prosesnya berjalan dengan baik Pilkada Jakarta, tapi kan kita belum mendapatkan gubernur definitif kalau seandainya ada gugatan. Nah, bagaimana
memastikan bahwa suara rakyat ini benar-benar terkawal sampai nanti dilantik gubernur Jakarta yang baru? Ya kan semua proses ada tahapannya. Yeah. Dan tahapan itu ada ujungnya, ada akhirnya. Ada waktunya Tidak mungkin bahwa akan berlarut-larut terus tanpa ujung. Ada, tetap. Ujung yang pertama, tahapan yang pertama kan tentu mendaftarkan gugatan selama 3 hari. Dari mulai tanggal 9, 10, 11. Mulai hari ini ya? Mulai hari sampai ini. Hari Rabu Kalau sampai ternyata sampai tanggal 11 itu tidak ada gugatan, ya sudah dinyatakan sah, definitif. Tetapi ketika ada gugatan, ya masuklah itu proses. Ya nanti akan dilihat oleh Mahkamah Konstitusi apakah legal standing-nya itu memenuhi atau bukti-buktinya memenuhi. Bisa saja ditolak di awal juga bisa. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Bisa begitu lebih cepat. Diperkirakan dari pengalaman dulu loh. Kan kita ingat waktu Pilpres ya. Itu kan agak lama itu prosesnya. Ya kan karena Pilpres itu hanya ada 2 calon dan perhelatannya hanya nasional, hanya 1 itu. Nah, bandingkan dengan pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif itu akan rigid. Setiap bukti, setiap fakta yang diajukan itu di awal itu harus beres dulu. Kalau ada 1-2 yang ternyata tidak beres, dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan ternyata tidak cukup ada bukti yang bisa dinyatakan signifikan untuk diajukan lagi, diteruskan proses itu, ya bisa dihentikan di situ juga oleh Mahkamah Konstitusi. Filternya lebih ketat lah begitu ya? Filternya lebih ketat dan di awal-awal itu sudah mulai ada filter. Nah kalau ternyata bisa lolos dan seterusnya, ya publik kan bisa mengawal. Mahkamah Konstitusi juga menjalankan sidang secara terbuka. Agendanya juga terbuka. Jadi inti dari demokrasi itu, Bung Leo, yang paling penting adalah bagaimana transparansi itu dijamin, lalu akuntabilitas itu bisa dijaga. Selama 2 hal itu bisa dijamin keberlangsungannya, pada titik itu tidak usah khawatir bahwa kita tidak akan pernah memiliki, katakanlah, pemimpin yang definitif di level apapun. Apakah di level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden sekalipun. Karena selama proses itu dijalankan secara konstitusional dan para penyelenggaranya itu bisa digaransi dia akan menjalankan segala sesuatunya secara fair, secara terbuka, secara akuntabel, bertanggung jawab, maka publik tidak perlu risau. Itulah indahnya demokrasi. Kalau semua dijalankan, semua taat azas, semua prinsip dilalui, maka tidak usah khawatir dengan urusan gugat-menggugat. Tadi itu ada hal yang biasa. Salah satu pemirsa Mas Kohar yang mengatakan dengan yakin ya tadi ya, saya lupa ya, salah satu dari 3 penelepon kita mengatakan, saya yakin Pak Prabowo nanti berikan arahan supaya kemudian pasangan Ridho menjaga nama baik, langsung mengucapkan selamat saja katanya gitu. Itu mungkin terjadi apa tidak ya? Ya, segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Dalam politik itu dinamikanya sangat cepat. Ada yang tadinya dikira dia akan sangat alot, lalu akhirnya ternyata bisa tenang-tenang saja, lebih cepat, bisa lebih cepat, bisa lebih lancar. Sebetulnya kalau kita menginginkan segala sesuatunya itu berlangsung secara smooth, asal segala proses pilkada ini sudah berlangsung secara jujur, secara adil, secara transparan, secara akuntabel, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk melakukan gugatan. Tetapi kan koridor untuk melakukan gugatan itu tetap memang ada, diberikan. Konstitusional. Seberapapun kekuatannya, nah nanti pengadilanlah yang menentukan, kan Mahkamah Konstitusi yang menentukan. Tetapi kalau cara pandang kita berada di atas hukum, beyond the law, gitu kan, melampaui hukum, ya akan di sana akan bermain kebijakan. Wise, di sana ada wisdom, di sana ada kebajikan, ada kebijakan, bahwa oke lah, karena ini proses supaya cepat, masyarakat Jakarta supaya segera memiliki pemimpin yang definitif. Karena masalah-masalah sudah banyak ini. Karena masalah tantangan sebetulnya sangat berat, banjir sudah beberapa daerah juga sudah mulai tergenang begitu. Nah, dengan berbagai macam tantangan yang besar ini, maka ada wisdom, ada kebajikan dari beberapa calon yang kalah untuk segera merapatkan barisan, mengucapkan selamat kepada yang menang. Itu akan sangat-sangat indah. Dan siapa yang menang harus berdiri untuk seluruh warga Jakarta, seperti pesan Pak Prabowo itu ya? Betul, jadi siapapun yang berkontestasi,
dari manapun dia datangnya, melalui perahu apapun, ketika dia sudah menjadi definitif pemimpin, maka dia milik semua. Bukan hanya milik 1-2 golongan atau partai politik. Kita aminkan itu dan kita mau belajar sama-sama dari demokrasi di Jakarta. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, belajar dari Pilkada Jakarta sebagai barometer demokrasi, praktek-praktek yang mencederai demokrasi seperti politik uang, bagi-bagi sembako, dan ketidaknetralan aparat bisa dicegah, bahkan dinihilkan. Kita patut bersyukur atas tidak terjadinya polarisasi di Jakarta seperti yang sempat terjadi beberapa waktu silam. Kini saatnya Jakarta butuh stabilitas dalam menapaki fase transformasi di bawah kerangka hukum status Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.